Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang Fitrian, NIM 2141037. Prodi SI kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas agama. Langsung saja, nomor 1, jelaskan bukti bahwa Islam membahas ekonomi. Adapun ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-istihad al-islami, yang dalam Al-Quran yaitu surah An-Nahl ayat 16 ayat 9 sampai ayat 16, dan Quran surat Luqman ayat 31 sampai 32. Al-istihad secara bahasa berasal dari kata al-ashhadu al-kashdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Ekonomi disebut al-istihad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan hidup antara manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, nomor 2, benarkah Islam cocok di semua zaman? Jelaskan menurut pandangan Anda. Nah, ajaran Islam itu sudah universal sehingga sesuai di setiap zaman, di daerah manapun, dalam kondisi apapun. Ajaran Islam yang universal ini justru menjadi tantangan bagi umatnya, yaitu kita bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata. Kemudian yang nomor 3, tunjukkan satu bukti bahwa ilmu itu dari kitab Tuhan, Al-Quran, Islam atau ilmu Islam di bidang ekonomi dan matematika. Di Al-Quran itu sudah banyak mengatur atau memberitahukan tentang berbagai ilmu pengetahuan seperti di bidang ekonomi. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9 sampai 16 dan Quran surat Luqman ayat 31 sampai 32. Dari ayat Al-Quran atau surat tersebut telah menyatakan ilmu tentang kegiatan perekonomian. Kemudian di bidang matematika yaitu terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Surah Al-Quran yang bahas yaitu surat Al-Quran membahas tentang penjumlahan. Kemudian Quran surat Al-Kabut ayat 14 yaitu surah yang membahas tentang pengurangan dan masih banyak lagi. Untuk soal nomor 4, apakah Islam agama yang lengkap? Sebutkan bukti dan pengalaman Anda. Menurut saya, Islam itu merupakan agama yang sangat amat lengkap, yang sudah jelas di kitab agama Islam yaitu Al-Quran. Sudah banyak mengatur segala tentang kehidupan manusia dari persoalan terkecil sampai yang terbesar, yang jika diamalkan dengan baik dan benar maka akan mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelancaran dan keberkahan. Kemudian untuk soal nomor 5, benarkah filantropi dalam Islam dapat menjawab ekonomi bangsa? Jelaskan. Tentu saja bisa jika filantropi dalam Islam bisa dikembangkan atau diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Perhimpunan Filantropi Indonesia PFI, yaitu lembaga non-profit bersifat mandiri dengan maksud memperdayakan masyarakat dalam mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk nomor 6, uang yang disimpan menjadi deposito atau uang yang digunakan untuk usaha. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini dan menurut Anda? Deposito di bank syariah tentunya deposito syariah yang memakai akad muhdharabah serta mendapatkan
nisbah sebagai bagi hasil antara nasabah dengan bank. Adapun hukum deposito ini dalam kajian Islam diperbolehkan selama tidak ada transaksi yang mengandung bunga atau riba. Nomor 7. Ahli IT bisa membobol bank atau sistem keuangan dunia dan Anda bisa kaya dalam sekejap. Bagaimana menurut Islam dan Anda? Jelaskan. Nah, di sini jawabannya, jika ilmu yang kita miliki digunakan untuk kejahatan dan untuk kepentingan diri sendiri yang diambil dari yang bukan hak kita, maka hukumnya dalam Islam itu haram, mendapatkan dosa jika tetap dilakukan. Kemudian yang nomor 8, mana lebih utama, ciptakan pesawat transport penumpang atau pesawat tempur? Jelaskan dalam pandangan Anda dan Islam. Nah, nomor 8 sini menurut saya kita harus mengutamakan penggunaan yang paling berdampak besar bagi perkembangan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari manusia. Jika sudah terpenuhi, barulah kita lengkapi aspek-aspek lainnya. Nah, menurut Islam juga baiknya adalah musyawarah untuk mufakat, mana yang diutamakan harus dimusyawarahkan bersama demi kesejahteraan kita semua. Itu mungkin itu yang saya dapat terangkan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.